Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi yang cerah ini, saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, kabar baik Mas Haris. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan segarkan imanmu. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Sinpo TV, biasanya dalam kehidupan sehari-hari karena kesibukan kita, kadang kita merasa ibadah ini terasa hambar. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tanda bahwasannya iman kita mulai turun. Tapi jangan khawatir karena hari ini Pak Ustadz akan memberikan tips-tips bagaimana menyegarkan iman agar bisa naik kembali. Bagaimana caranya kita akan langsung dengarkan, dan juga tausiah dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan segarkan imanmu. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah selalu menyegarkan iman yang ada dalam diri kita ini. Iman adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa mempengaruhi dalam keseharian kita. Nah, iman itu dilihat dari fluktuasinya, perubahannya, bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada iman itu yang sifatnya statis. Dari awal sampai nanti akhir ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ini imannya para malaikat, karena memang malaikat itu makhluk statis. Kalau Syekh Ahmad Marzuki dalam Aqidatul Awam, beliau mengatakan begini, wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Karena nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ia nggak perlu berinovasi apa-apa. Ya udah, itu aja. Kalau dalam Quran dikatakan malaikat itu ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk mulia yang mereka akan selalu taat pada Allah dan sedikit pun nggak akan melakukan pembangkangan terhadap Allah. Itu malaikat. Dan imannya, karena malaikat itu makhluk statis, imannya juga statis. Yang kedua, ada iman itu yang sifatnya dinamis, fluktuasinya berubah-ubah. Ada yang dinamikanya yazidu wa yazidu, terus naik dan naik. Itu imannya imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi, imannya para rasul. Walaupun para nabi rasul itu ujian hidupnya luar biasa, mungkin kalau orang sekarang nggak kuat kali. Tapi sedikit pun nggak pernah, kondisi imannya nggak pernah menurun sama sekali. Misal kita ambil contoh Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulunya orang kaya raya, banyak duit, istrinya pun perilaku poligami beliau. Tapi diuji oleh Allah, pertama yang diambil semua oleh Allah adalah kekayaannya. Habis kekayaannya, kemudian putra-putrinya. Habis itu kesehatannya. Habis itu istrinya, tinggal satu yang setia menemani. Walaupun dalam kondisi seperti itu, sama sekali imannya nggak nurun. Yazidu wa yazidu. Ada yang kedua, kemungkinannya itu yang kus, makin turun. Ini imannya iblis dan makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah. Iblis itu ya punya iman, percaya dia sama Allah. Cuman karena pembangkangan yang ia lakukan, mulai dari zaman Nabi Adam,
pertama kali diciptakan itu pembuangan yang awal terjadi, nggak mau tunduk perintah Allah untuk sujud menghormat pada Nabi Adam, sampai terus akhirnya makin nurun. Lah yang ketiga yaitu iman itu kadang yazidu wa yangkus, kadang yo naik, kadang yo turun. Nah, ini imannya kita nih, imannya kita. Kadang kalau lagi naik rajin banget, jadi orang dermawan, jadi orang baik. Tapi kadang yo iman yo turun. Nah, dikatakan bahwa al-imanu yazidu wa yangkus, iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidul iman, bertambahnya iman, yaitu bita'atih, dengan ketaatan seseorang itu. Wa yangkusul iman, dan berkurangnya iman itu yaitu bimaksiatih, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Lah, lalu bagaimana untuk menjaga agar iman ini selalu fresh, iman ini selalu segar? Karena ibarat iman itu ibarat satu tanaman, ini kalau nggak dipupuk, kalau nggak disiram, ya lama-lama mati. Kalau diantepin aja, lama-lama mati. Begitupun keimanan yang ada dalam diri kita ini butuh dilakukan refresh kadang. Kadang perlu penyegaran. Kalau ibarat handphone butuh dicas, diisi daya ulang. Lah untuk menjaganya bagaimana? Untuk merefresh iman itu. Paling mendasar yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Terus perbaharuilah imanmu dengan yang paling mendasar, yaitu selalu berzikir menyebut nama Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi para ulama memberikan cara atau tips kepada kita agar iman kita ini selalu fresh, selalu segar. Kalau boleh bisa disingkat dengan 5M atau 5 mim. Insya Allah kalau nanti waktunya cukup, kalau nggak cukup ya di segmen berikutnya. Mim yang pertama untuk menjaga iman namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu dari kata asli ahdun, janji. Janji apa? Kita ini kan sebelum terlahir ke alam dunia ini, waktu di alam roh, menurut keterangan dalam Al-Quran, kita ini udah disumpah. Ibarat seorang pejabat publik, sebelum ia menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai pejabat itu kan disumpah dulu. Sebelum dia mengawali tugas itu kan disumpah dulu. Kalau yang muslim ya disumpah dengan Al-Quran, yang non-muslim ya dengan kitab suci mereka. Lah kita pun begitu. Sumpah kita itu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hei roh, apakah kamu siap bertuhan kepada aku, kata Allah. Siap kalau bahasa kita sekarang. Kalau ibarat pejabat, saya ya nama ini. Nah, begitupun kita. Kemudian setelah itu ditiupkan ke rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan, keluar lahir ke alam dunia ini, kita diingatkan janji kita itu dulu oleh orang tua kita dalam kalimat azan. Yang dalam kalimat azan itu ada 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah ini adalah perjanjian kita yang diingatkan pertama kali oleh orang tua kita. Kemudian begitu kita memasuki usia dewasa, kita diwajibkan untuk sholat. Dalam salah satu redaksi doa iftitah itu, ini janji kita ulang lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Lah, apabila yang kita lakukan ini hanya karena Allah, insya Allah semangat akan terjaga. Nah, iman itu akan terjaga, akan tersirami dengan nutrisi yang cukup apabila dijalankan ibadah-ibadah itu. Lah, ibadah itu akan tetap semangat apabila dijalankan punya titik tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji kita. Apakah berhenti di situ? Enggak. Setiap kali kita membaca Fatihah, kita mengulang janji itu dalam lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Ini janji-janji yang terus kita ucapkan, dan kalau ini kita pegang teguh, insya Allah ibadah tetap semangat. Lah kalau ibadah semangat, insya Allah iman itu akan selalu kondisinya naik. Kemudian yang kedua ada namanya muraqabah. Muraqabah itu dari kata asli raqabah, artinya merasa diri selalu diawasi.
Nah, kita ini kadang kan ketika melakukan pelanggaran, itu kan lupa kalau dalam pengawasan. Kita itu takut melakukan pelanggaran kalau ada CCTV. Lah, CCTV itu padahal betapa mudahnya untuk kita menghindar. Kalau sorotnya ke sono, kita di sini nggak kelihatan kan. Tapi kalau CCTV yang dipasang oleh Allah melalui 2 malaikat, mau kemana kita menghindar? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun, satu perbuatan pun yang terlewat dari catatan 2 malaikat Allah, CCTV Allah yang maha canggih, Raqib dan Atid. Lah, ketika orang akan tersetting dalam dirinya untuk selalu diawasi oleh Allah, mungkin nggak ada ruang dan waktu bagi dia untuk berbuat maksiat. Lah, ketika ia terhindar dari maksiat, lah inilah. Lah, tadi di awal saya katakan iman itu akan turun kalau dia bermaksiat. Lah, kalau ia nggak maksiat, ya tentu otomatis imannya naik. Itu M atau mim yang kedua. Yang ketiga namanya mujahadah. Mujahadah itu artinya memaksimalkan potensi. Allah menciptakan kita itu dilengkapi dengan potensi yang berbeda-beda. Maka kalau ibadah wajib semuanya kita sama, tapi kan ada ibadah prioritas. Ibadah prioritas kalau seorang guru yang ngajar, kalau seorang karyawan ya ia bekerja dengan baik, kalau Mas Arief sebagai seorang presenter yang menyampaikan berita sehingga masyarakat bisa paham, mengedukasi dengan baik. Lah, ini namanya ibadah prioritas. Lah, untuk menjaga iman itu tadi kan dengan ibadah. Lah, ibadah itu kan tidak semua dengan satu model, satu bentuk, enggak. Modelnya begitu banyak, luar biasa. Memang kalau ibadah wajib kita semuanya sama. Sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, tapi yang ibadah prioritas tadi yang berbeda. Nah, dengan mujahadah itulah harapan kita, ya kita akan tetap terjaga dalam rel untuk menuju iman yang lebih baik. Wallahu alam bishawab. Masih kurang 2, Mas. Insyaallah nanti segmen berikutnya. Baik, tadi ada 5 meme ya Pak Ustadz ya, baru 3. Kita akan lanjutkan lagi nanti yang 2-nya setelah jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan segarkan imanmu. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasanya ada 5 cara untuk menyegarkan iman. 3 sudah dijelaskan di segmen pertama, ada 2 lagi yang akan dilanjutkan oleh Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Tadi ada 5M atau 5 mim, tips untuk menjaga kesegaran iman dalam diri kita ini. Yang keempat, poin yang keempat namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberikan sanksi kepada diri sendiri. Karena yang paling tahu pelanggaran yang kita lakukan ya kita. Kecuali bagi orang yang nggak sadar bahwa itu melakukan pelanggaran. Orang-orang yang hatinya hidup, insya Allah setiap kali ia melakukan pelanggaran, pasti dia akan menyadari itu. Sebetulnya pelanggaran itu akan terasa dalam semangat kita beribadah. Semakin banyak orang melakukan pelanggaran, itu akan semakin lemah semangat menjalani ibadah. Atau bahkan begini, ketika ada orang yang menjalani ibadah tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah, itu pertanda dari sisi lain dia sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam hal ini tentu kemaksiatan ya. Misalnya begini, ketika orang itu memakan sesuatu yang tidak halal. Nah, ketika orang sudah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal yang masuk ke dalam dirinya, itu akan berimbas dari semangat dan tidaknya ia menjalani kebaikan. Kebaikan itu kan bukan hanya sholat ya, kerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Allah akan mencabut rasa nikmat dalam ia beribadah. Maka ketika kita sehari-hari begini, ketika sholat kok hawanya berat, terus begitu udah sholat kok nggak ada merasakan kenikmatan sama sekali, orang baca Quran kok nggak ada ketenangan dalam hati, orang bersedekah kok nggak ada kebahagiaan sama sekali, perlu kita koreksi. Mungkin
Nah, kita sedang melakukan pelanggaran itu. Dari satu sisi kita ibadahnya tekun, tapi satu sisi kok pelanggaran sering dilakukan. Kalau bahasa percandaan itu katanya STMJ, sholat terus maksiat yo jalan. Lah itu bagi orang-orang yang pengen menjaga imannya tetap segar, ya harus di-cut dan diberi hukuman dirinya itu. Ada satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ketinggalan sholat asar. Sebabnya karena beliau itu punya sebidang tanah yang ditanami kurma lagi bagus-bagusnya. Saking sibuknya ngurus itu sampai orang-orang sholat asar adzan dari masjid nggak kedengeran, sampai orang-orang pada bubar. Nah begitu beliau itu melihat orang-orang bubaran dari masjid, waduh saya melakukan pelanggaran ini, tidak sholat berjamaah asar. Akhirnya kebun yang menyebabkan beliau lalai itu akhirnya dihibahkan untuk ke Baitul Mal. Kalau kita ya di kas negara. Itu Umar, kalau kita ya berat. Nah, itu mu'aqobahnya Umar. Kemudian yang kelima, yang kelima namanya muhasabah. Kalau ini mungkin bahasa sudah populer ya, sering kita dengar. Muhasabah itu kita introspeksi diri, kita koreksi diri. Allah, saya udah umur sekian, prestasi apa yang sudah saya ciptakan, yang saya ukir. Nanti kalau saya sewaktu-waktu diambil oleh Allah, apa yang saya tinggalkan, apa yang dikenang oleh masyarakat buat saya. Apakah orang-orang ketika nanti saya tinggalkan mereka bahagia atau sedih? Loh, kalau kita tinggal ke orang-orang bahagia kan berarti ada tanda tidak baik buat diri kita kan. Tapi ketika kita meninggal ke orang-orang pada bersedih, banyak yang mendoakan, bertanda ada kebaikan. Perlulah muhasabah. Karena tadi saya katakan bahwa yang paling tahu kita, ya kita. Maka yang bisa memuhasabah kita, ya kita. Kalau sahabat Abdullah bin Umar beliau bilang begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Karena kalau kita mengoreksi sekarang, masih ada kesempatan untuk perbaikan. Tapi kalau nanti yang mengoreksi Allah, udah nggak bisa, langsung vonis surga neraka. Nah, maka mumpung masih diberikan waktu oleh Allah, kita perlu membuat catatan-catatan kecil bahwa hari ini kesalahan yang saya lakukan apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditingkatkan agar kesegaran iman yang ada dalam diri kita ini tetap terjaga. Wallahu a'lam. Begitu Mas Arif. Baik, itu tadi 5M ataupun 5 meme yang sudah ditipskan oleh Pak Ustadz untuk menyegarkan kembali iman kita. Pak Ustadz, ini kadang ketika kita beribadah mungkin itu tadi kan yang dijelaskan terkait dengan bagaimana kita untuk secara konsisten ya Pak Ustadz ya untuk menyegarkan iman. Kadangkala kita tetap beribadah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, tapi perasaannya itu seperti hambar Pak Ustadz. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz untuk meningkatkan kembali perasaannya itu Pak Ustadz? Ya, atau menemukan kembali kenikmatannya. Iya. Tadi di sebelumnya memang saya sudah singgung sedikit bahwa ketika kita tidak menemukan kebahagiaan dalam ibadah, tidak menemukan ketenangan dalam ibadah yang kita lakukan, perlu kita koreksi. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi. Ada sesuatu perbuatan zalim yang kita lakukan terus-menerus tanpa kita sadari. Bisa jadi kedzaliman yang kita lakukan itu enggak harus seperti kedzaliman yang kita bayangkan, enggak. Misalnya hal-hal sepele. Misalnya begini loh Mas Arif. Kita punya utang. Dalam sehari-hari ini kan kita kadang nggak lepas dari utang itu. Sudah jatuh tempo karena kita menyepelekan utang cuman segitu itu. Ntar aja lah. Padahal bisa jadi orang yang utang itu saat itu lagi butuh. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan begini, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda menyelesaikan masalah utang itu zalim. Lah mungkin bisa dari hal yang sepele itu yang bisa menyebabkan kita jalani ibadah itu nggak nemukan nikmat sama sekali. Ya, tadi Mas Alif bilang hambar gitu. Kalau ibarat masakan mah nggak ada sedep-sedepnya. Ya, pokoknya asal jalani kayak yang penting gugur kewajiban aja. Nah,
Ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kemalasan dalam ibadah. Wong saya ibadah juga nggak ngerasain apa-apa, kok hanya sekedar gugur kewajiban aja, yang penting saya sholat. Tapi saya nggak menemukan apa-apa dalam sholat. Dalam saya berzikir saya juga nggak merasakan apa-apa. Lama-lama kalau itu dibiarkan akan malas untuk menjalani itu. Lah kalau makin jauh maka iman makin turun. Bahaya. Kalau itu bisa, kalau itu kok berjalan sampai akhir perjalanan hidup kita, khawatirnya su'ul khotimah. Maka kalau seandainya terjadi tadi seperti itu, kita sehari-hari ini kok terasa berat, ada rasa hambar, nggak ada menemukan sama sekali lah, mulailah koreksi dari makanan kita, dari yang kita pakai, dari pekerjaan kita, atau mungkin ada perilaku zalim yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Gitu kan Mas. Jadi penting sekali untuk muhasabah, mengoreksi diri, apakah mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, ternyata itu bisa berpengaruh terkait dengan kenikmatan ketika beribadah. Pak Ustadz, ada tidak mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang ringan yang bisa kita lakukan secara konsisten, yang itu bisa meningkatkan ataupun menyegarkan iman kita, Pak Ustadz? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya untuk menyegarkan iman itu kan mengawalinya dari hati. Karena kan definisi iman itu kan tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa af'alun bil arkan. Hatinya yakin dulu, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Maka untuk menyegarkan kembali iman kita ya diawali dari hati kita. Tata hati. Tata mulai kita ada sifat qanaah. Qanaah itu artinya bahwa yang diberikan oleh Allah untuk saya ini lebih dari cukup. Sehingga sifat syukurnya timbul. Diawali dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Misalnya dengan kalimat-kalimat sederhana, mengawali satu pekerjaan dengan bismillah, menyudahi pekerjaan dengan alhamdulillah. Ini kelihatannya kayak kalimat-kalimat sederhana, tapi secara tidak langsung ketika ia mengucap bismillah, itu seakan-akan mengatakan saya menyertakan Allah dalam tugas ini. Sehingga ketika berhasil kita tidak sombong, ketika gagal ya nggak putus asa. Karena ada peran Allah yang sangat besar dalam setiap tugas yang kita lakukan. Kemudian mengakhirinya, menyudahi itu dengan alhamdulillah. Atau dalam keseharian, sebetulnya dalam Islam ini kan keseharian kita itu diajarkan untuk selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah itulah, insya Allah iman ini akan terjaga kesegarannya. Mengingat Allah itu enggak harus muter tasbih, madhep ngulon, duduk di atas sajadah, enggak. Ya keseharian kita lah tadi itu. Kita mau misalnya Mas Arif tadi pagi-pagi dari rumah berangkat bismillah. Berjalan nyampe kantor, alhamdulillah. Mengawali kajian kita pagi ini Islam penuh cinta, bismillah. Nanti selesai, alhamdulillah. Ini kalimat-kalimat sederhana yang mungkin sehari sudah kita lakukan. Mungkin dengan itulah kalimat sederhana, amalan sederhana, tapi bisa menjaga konsistensi atau kesegaran iman dalam diri kita. Tadi di segmen awal saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah memang secara langsung menyampaikan jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu, segarkan imanmu bikalimati la ilaha illallah. Tekstual yang disebutkan oleh Rasulullah adalah menyebut la ilaha illallah. Tapi mungkin kontekstualnya zikir secara umum. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Ya memang kadang tadi orang udah berzikir bolak-balik kok hatinya masih gelisah. Ya kembali ke awal. Cek dulu, koreksi dulu makanan kita, pakaian kita atau keseharian kita ini bersinggungan dengan yang haram maupun enggak gitu. Nah, untuk menjaga tadi mulai dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Berusahalah semaksimal mungkin seluruh anggota badan kita ini terhindar dari maksiat sekuat tenaga. Walaupun tidak mungkin 100% kita menghindari maksiat, enggak mungkin. Apalagi kita yang tinggal di masyarakat perkotaan yang bersinggungan dengan siapapun. Kita hidup di zaman modern seperti sekarang, kita baru buka HP aja udah nongol gambar-gambar yang nggak baik kan, nggak mungkin untuk menghindar secara full nggak mungkin, tapi insya Allah dengan ikhtiar, dengan usaha iman kita akan terjaga, akan tersegarkan iman kita. Wallahu a'lam
bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tips-tipsnya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Bagaimana cara-cara kita untuk menyegarkan kembali iman kita, iman yang mungkin bisa naik, bisa turun, tapi ada cara-cara yang kalau kita lakukan insya Allah itu akan bisa kembali meningkatkan iman kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.